Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Alabah gede menyo diazab ke awak yang diazab getanya nak tak pebuk dia. Rupanya ketika diazab oleh Allah, kelompok satu dan ketiga yang kena apa? Padahal kelompok ketiga tidak berbuat maksiat. Mereka cuma membiarkan saja, pembiaran saja. Alabah lagi yang gazab oleh Allah. Sedangkan kelompok kedua selamat. Kenapa selamat? Karena mereka mengajak kelompok pertama untuk tidak berbuat maksiat. Yang binanci kita nyobek dah fikir Allah bah ke dia ni pebuk je maksiat kau urusan lu. Allah bah dia baik pegang maksiat je kau urusan kamu apa? Urusan dia nyobek. Kita beritahukan saja nak mau dengar ya sudah. Dan jangan kita paksa. Nah orang menyohananya biarin saja. Biarin saja. Ada sistem Imam Ibnu Abbas. Beliau mengatakan cara mendakwahi orang itu ada dua model. Yang pertama kata Ibnu Abbas, kalau orang-orang pergi ke masjid, orang-orang taat, itu cara nasihatinya berikanlah kabar at-targhib. Nyan banyak orang semayang, bagaimana orang semayang, orang taat. Maka ketika sedang duduk-duduk kazan, tanya semayang jemaah le, ya pahala jemaah lebih daripada pahala sirau dan berkah. Ya nyon orang yang taat dan patuh. Tapi bagi orang yang berbuat maksiat kata Ibnu Abbas, inzar itu apa? Menakut-nakuti dia. Itu lebih afdal. Bagi apa menakut-nakuti? Urang mah naik semayang tapak pi hetenja ai ba. Ai menyohana semayang tu nengai-engai mentang azab oleh Allah nya ba. Azab aju cerita ai ba. Orang yang mengurangi timbangan hana petek cerita tentang kebaikan-kebaikan. Cerita tentang azab aja mak. Yang celaka don untuk yang kurung timbangan, ya mak. Jangan cerita tentang kalau bapak baik mengurangi bapak tidak mengurangi timbangan, bapak termasuk apa yang diberikan keberkahan. Yang cerita berkah bawanya mak. Jadi maka Ibnu Abbas mengatakan ketika sama orang baik-baik, orang salat, orang patuh, orang taat, ceritakan fadilah kepada dia. Ketika kita ketemu sama orang-orang yang berbuat maksiat, ceritakan azab kepada dia. Ya mak. Karena azab itu al-inzaru afdalu bihim, anfa'u bihim, lebih bermanfaat dibandingkan yang lain. Kita lanjut hadis yang kedua. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Hadis ini dari Ibnu Umar. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in. Setiap dari kamu itu ra'in. Ra'in itu apa sebenarnya? Ra'in berasal dari kalimat ra'a yar'i ra'iyah. Maka kita itu rakyat. Rakyat itu kan ra'iyah yang dipimpin. Yar'a itu asal kalimatnya untuk binatang. Ya nembak, untuk binatang. Bukan untuk binatang, untuk menjaga binatang. Dia itu seorang pengembala kambing menggunakan kalimat ra'a yar'a. Jadi dia menjaga kambingnya, memberikan makan, memberikan minum, ya. Kemudian besok pagi dia lepas lagi. Ini ra'in namanya, Pak. Seorang petani, seorang istilahnya yang jaga binatang ya, peternak, ternak binatang. Tetapi kalimat ra'in ini sudah dirubah menjadi ra'in itu pemimpinnya. Setiap kamu itu pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Semua kalian itu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Maka baiklah ada nanya maka akailah ke pertanggungjawaban. Jadi memang mangat nih Mbak, memang mangat. Adanya jabatannya memang mangat, tapi akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau sanggup silakan saja. Belum sanggup silakan. Bersiploh silakan. Jangankan siploh 20 biji. Tetapi harus mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Kita nanyo macam-macam baru bertanggung jawab. Ada seorang pemuda pada masa Bani Israel, pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam berjalan di sebuah kuburan. Waktu itu beliau melihat ada sebuah kuburan. Dengan arahan Allah Subhanahu wa taala, wahai Isa, hentakkan kakimu di kuburan itu. Dihentakkan kaki Nabi Isa di kuburan itu. Rupanya bangkit yang ada dalam kuburnya, ibadah hurungnya. Ketika dia bangun, seperti ketakutan dia. Ditanya, ada apa kamu?
Apa perbuatan yang kamu lakukan? Wahai Nabi Isa, ya ruh Allah, saya tidak pernah makan haram memang. Anda lu baju haram belum? Tapi lu sengsara 70 tahun lu sengsara lang kubu. Sengsara lu lang kubu. Ditanya kamu apa yang kamu lakukan? Saya makan halal. Saya seorang tukang kayu Pak. Nah kapak satu. Kemudian dia pergi ke Ugle, iko Pak kaya. Ipo pulau kaya Pak. Saya jual yang halal, saya makan yang halal. Saya masukkan ke dalam mulut saya yang halal, saya berikan kepada keluarga yang halal. Tapi saya sengsara 70 tahun lang kubu. 70 tahun saya sudah meninggal dunia, tapi sengsara dalam kubur. Ditanya oleh Nabi Isa, apa yang kamu lakukan? Padahal simpel sekali kata pemuda ini. Saya simpel sekali. Ada yang memesan kayu sama saya. Pesan kaya Pak. Setelah saya ikat kayu itu sudah dibayar semua Pak. Kak kaya tagak Pak. Saya bawa kayu itu ke rumah dia. Rupanya ada sesuatu yang sangkut di gigi saya. Saya ambil kayu itu sedikit untuk sebagai pencongkel gigi saya. Saya buang kayu itu. Ya Pak. Setelah itu saya berikan kepada dia. Rupanya murka Allah Pak. Kamu sudah mengambil punya orang lain untuk congkel gigi, kamu buang. Kecuali kamu congkel gigi, kamu taruh balik di situ di kayu itu. Makanya tidak pernah saya maafkan sebelum kayu itu kamu kembalikan kepada orang itu. Nian. Maka dia bercita-cita, kalau seandainya kiamat ni pegah julun, dia merempok urungnya ajok demak kayaknya. 70 tahun Pak, 70 tahun. Yang gara-garanya mentang. Maka ji mangat aja, cuma sengsara aja seumur hidup. Mangat apa johara mangat, cuma sengsara seumur hidup Pak. Mangat na jabatan mangat, cuma dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh lu yang lu pegahnya pun aja, yang lu pegah hala. Yang hala ditanya oleh Allah. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika duduk dengan Abu Bakar dan Umar, mereka disajikan makanan oleh seseorang. Ketika itu apa kata Abu Bakar dan Umar? Kita sedang jalan-jalan, tiba-tiba sudah ada yang memberikan makan kita. Nyo kata katanya, ini halal, dagingnya halal, susunya halal, makanan halal. Apa kata Rasulullah? Wahai sahabatku, apa yang kamu makan tadi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang halu lagi pertanggungjawaban pula yang harum Pak. Yang halu Pak. Yang tak baju halu kah? Yang tak baju hijau ligap tapi dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Pak. Ya, hati-hati. Kalau seandainya kita sanggup kita jalankan tak cok apa tapi tak bertanggungjawab ni Pak. Baik kana apa? Nalam la ilam nalam. Lagi sibe ni Pak. Habis nalam cok alam Pak. Nalam. Watai jok lamnya puduk le saya cok yang lam Pak. Ya. Ai je mesapah tanjik dengu Pak. Sapah tanjik dengu. Ya. Makanya ada satu saja pertanggungjawabkan yang satu itu. Nikmati yang satu itu. Nyan Pak, nikmati dulu yang satu itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini seperti ada seorang pegawai mendatangi saya, ASN beliau Pak. ASN. Apa kata ASN ini? Alah lun udip lun tutah dah lun. Tutah ke bekah kata. Bahkan tutah. Alah duk kerja ikan tu pun aja cok surah antak surahnya mentang bosan lun ni bekah Pak. Bosan lun. Pangkat biar naik jadi dia menjajak ke kapit, jajak ke kepala. Lumpagah Pak. Paling enggak lagi lah. Lumpagah beno. Coba bapak nikmati saja yang bapak kerja. Coba nikmati dulu. Bapak nikmati saja. Ini bapak tidak menikmati lumpagah Pak. Bapak masih pikir kerja lain kerjanya. Coba nikmati kerja itu saja bapak nikmati. Menikmati dengannya. Setelah dia nikmati, mumpok lah belum. Umar rupanya mangat kerjanya ni Pak. Setelah kita nikmati rupanya enak. Sama seperti salat. Salat kalau orang tidak tahu hakikat salat, maka dia tidak menikmati salat itu Pak. Hana mangat sembahyang. Salat itu beban. Kemudian puasa itu beban. Kemudian berjalan ke masjid itu beban. Tapi ketika dia tahu hakikat salat itu, setiap dia salat tenang hati Pak, nikmat hati Pak. Ketika seorang dia tahu mengantar surat itu nikmat, dia nikmati dulu Pak. Akhirnya apa? Nikmat rupanya. Lumpagah bapaknya, Pak. Bapak dulu sebelum jadi ASN, bapak kan tenaga honor Pak. Iya tenaga honor. Bapak lihat saja nikmat Allah yang diberikan kepada bapaknya, kan nikmatnya Paknya. Dronawai kerja haji, kerja honor. Kadang-kadang gaji medun, jino kagejoknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak nikmati saja dulu coba. Di situ saja sudah nikmat di situ Pak.
cilon je rupanya nikmat gejadu nikmat tahu dipnya rupanya mengelawat tu hana mengelai kepa menyewati lekai pertanggungjawaban lebih dahsyat lam tu nyan mak. Kalau saya jadi kabit nanti pertanggungjawabannya lebih besar lagi, lebih bagus. Ini saja ya nampak. Artinya pertanggungjawaban saya kepada Allah ini saja. Antar surat apa kalau nanti kalau lu hantar ya Allah. Kecuali kita selewengkan nanti. Ya. Kita lanjut lagi. Al-imamu ra'in. Seorang pemimpin itu adalah apa namanya? Seorang imam itu pemimpin. Arti imam siapa? Yang memimpin sesuatu mak. Apakah mimpin kampung atau mimpin rakyat atau mimpin negeri mak. Wa mas'ulun ar-ra'iyatih. Dia akan dimintai pertanggungjawaban apa yang sudah dia pimpin. Jadi makanya baik-baik sembarangan macam-macam mak. Kenapa? Karena akan dimintai pertanggungjawaban apa yang kita pimpin. Satu. Yang kedua, wa rajulu ra'in fi ahlihi. Seorang laki-laki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Kalau ada istri tidak salat, dia salahnya Pak. Anak tidak salat, dia salah Pak. Anak berbuat maksiat, dia salah Pak. Maka baik dah pegahnya ke urusan ron ya Allah, urusan ron. Kita urusan Allah Pak. Sudah diberikan kepada kita untuk dididik tapi kita tidak mendidiknya. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berhasil mendidiknya, nya anaknya pakatnya dalam surga Pak. Mana buktinya? Ada di dalam kitab Al-Muwatta punya Imam Malik. Atau kita bisa melihat hadis yang dari Imam Malik. Apakah di dalam Sahih Bukhari atau Muslim? Di situ rupanya ada sekelompok anak-anak saleh. Sekelompok anak saleh ini Allah menyuruh mereka udkhulul jannah, masuklah ke dalam surga. Surga sudah ada di depan kalian. Fa'abau, mereka tidak mau masuk rupanya. Gedeng mendeng, tapi anak kecil protes Allah, deng mendeng. Untuk kedua kalinya Allah katakan udkhulul jannah. Hai anak mentua, tak mau dalam surga you. Ini sudah jatah kalian. Anak itu tidak mau. Bukan satu dua orang, tapi banyak anak-anak yang saleh. Terakhir Allah bertanya, kenapa kalian tidak mau masuk ke dalam surga padahal surga sudah ada di depan kalian? Apa jawab anak yang saleh ini? Ya Allah, yang mendidik kami, yang membesarkan kami, yang membuat kami salat, yang membuat kami menjadi anak yang saleh adalah ayah dan ibu kami yang sebentar lagi akan kau masukkan ke dalam neraka. Yang rugi apa dalam neraka Pak? Kemudian mungkin ada masalah lain, ya masalah lain Pak. Yang rugi mungkin ada masalah lain pakai dalam neraka. Jadi kamu mau apa nak? Itu sudah pantas dia masuk ke neraka. Anak ini menjawab, kami tidak ridha ya Allah. Kami tidak ridha orang yang mengajar kami kebaikan itu masuk ke neraka sedangkan kami masuk dalam surga. Jadi mau kamu apa? Kami maunya ayah ibu kami juga masuk ke dalam surga. Ketika itu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, tolong lihat ayah ibu anak-anak yang saleh ini, masukkan juga mereka ke dalam surga. Ya, nampak. Jadi makanya kalau kita betul-betul bertanggung jawab, itu anak itu akan membela kita di padang mahsyar. Tapi kalau seandainya kita tidak bertanggung jawab, termasuk membunuh anak, membunuh karakter anak lawan tepuh Pak. Membunuh karakter anak itu termasuk juga membunuh anak Pak. Sehingga anak hanjut tepuh Pak. Baik kena, baik gede, hanjut je. Lon ya berhanjut, hanjut je. Maka anak itu seperti urung mati Pak. Hanjut pegang tepuh kaki memang. Itu termasuk membunuh karakter anak Pak. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah dan anak ini bisa menuntut ayahnya nanti di padang mahsyar. Salah satu tuntunan apa yang dituntut oleh anaknya ketika ayahnya berjalan di titik sirat nanti Pak. Maka ini namanya awalik namanya Pak. Awalik itu apa? Penarik dari kanan dan dari kiri Pak. Maka seorang ketika lewat di titik sirat, dia akan ditarik oleh anaknya atau ditarik oleh istrinya atau ditarik oleh kerabatnya. Nyo yahlon yang hantai pakat lon untuk semayang ditarik lianing Pak. Makanya Rasulullah mengatakan, ada seorang enggak sanggup tahan lagi akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ada seorang yang bertahan kata Rasulullah SAW sehingga sampai ke depan pintu surga, cuma kah hana jelah lingnya Pak. Hana jelah lingnya ya Pak. Akhirnya walaupun juga masuk ke dalam surga. Kita lanjut lagi Pak. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Seorang istri itu bertanggung jawab terhadap rumah suaminya. Nyobek lalai jak kena jak ke dia nampu jak Pak. Wole rumah karule tu rumah ka karu lah Pak.
Istri wajib bertanggungjawab terhadap rumahnya, Pak. Pubut nyotan, taputan ke pubuk kanyan, Pak. Yang penting apa? Yang penting kerja ile, Pak. Yang penting minta peng, ya, Pak. Yang penting minta peng. Akhirnya butnya juga apa pembantu, Pak. Nyo pembantu kerja aja. Waktu kita kalkulasikan juga, sama juga mengeluarkan duit untuk pembantu dengan menghemat sama saja, Pak. Sama aja. Itu tanggung jawab seorang istri, ya, Pak. Tanggung jawab seorang istri. Lelai ke dia hana merah-rah, rumah merah-rah, Pak. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Wa mas'ulatun ar-ra'iyatiha. Kenapa begini? Kenapa kamu begini? Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Begitu juga seorang pembantu yang ada di rumah akan dimintai pertanggungjawaban kalau ada hilang sesuatu di rumah tuannya. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi bukan dibiarkan begitu saja, tidak. Fakullukum ra'in wa mas'ulun ar-ra'iyatihi. Apa pemahaman yang terakhir? Sebenarnya kita mau lihat yang terakhir ini, Pak. Yang terakhir dan yang kedua tadi. Kita itu bertanggung jawab terhadap keluarga, dan kita bertanggung jawab terhadap diri kita. Apakah saya tidak punya rakyat? Yang kedua, saya tidak punya keluarga. Saya tidak punya pembantu hana atau hana, Pak. Saya tidak punya istri. Maka Rasulullah mengatakan, fakullukum ra'in. Setiap kamu itu paling tidak memimpin dirinya sendiri. Bagaimana kita memanage tangan ini, Pak? Memanage mata sehingga tidak melihat maksiat. Meminimalisir maksiat dengan mata ini. Meminimalisir ghibah dengan mulut ini, Pak. Karena semua akan memberikan kesaksian nanti di padang mahsyar kalau kita berbuat maksiat. Jadi bagi pancaranya, tak taubat aja, Pak, taubat aja. Ya Allah, napa maah mata lu, napa maah jarolun, ya, Pak. Karena begini, Pak, ketenangan jiwa itu tergantung kepada anggota tubuh yang ada sama kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, seorang yang tidak menjaga matanya untuk melihat maksiat, ya mati kalian aja, Pak. Apa kata Imam Al-Ghazali? Al-qalbu yashtaghilu bil aini. Hati ini akan gundah gara-gara apa? Gara-gara mata. Gara-gara mata kalau mati, hati mendaduk tapi, Pak. Tinggal tenget hanjut apa hanjut. Gebedahlah makanya. Yang gara-gara mata, Pak. Ya, Pak. Begitu juga anggota tubuh yang lain. Anggota tubuh yang lain membuat hati itu tidak tenang. Maka seorang depresi, Pak. Maka kalau seorang depresi, hati tidak tenang, itu dia sendiri sebenarnya, Pak. Apa talagau? Makanya yang membuat kita tidak tenang juga, galak kita nyonya, buruk sangka ke kau, koeh ke kau, dengki ke kau. Maka dengki kepada orang lain itu membuat hati tidak tenang. Ketika hati tidak tenang, kan depresi. Ketika depresi, bisa saja pungo nih, Pak. Jika urung pungo, bisa saja bunuh diri. Bisa saja dia itu tidak nyaman. Ini hana nyaman, dia hana nyaman, mandu hana nyaman kanyan, Pak. Gara-gara apa? Dengki ke kau. Ya, Pak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, walaupun karena tu dicem hana pu bacutik, kan, Pak. Ya, bacutik. Ini ada hadis yang selanjutnya, ini sama dengan di bawah itu, Pak. Kita baca satu saja. Hadis ini dari Amru bin Shu'aib. An abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sabda Rasulullah. Muru auladakum bis salah. Suruhlah anakmu untuk salat. Ini kalimat perintah ini, kalau di dalam kajian usul fiqh, al-amru yadullu 'alal wujub. Itu dalam kaidah usul fiqh. Setiap perintah itu menunjukkan kepada wajib. Makanya wajib menyuruh anak untuk salat, wajib. Umur berapa tahun? Abna'u sab'in sinin, umur 7 tahun. Wajib you semayang. Yang beda pegah hendak oma sayangnya sayang nama. Hai anak banyak ke pu you semayang lebek semayang leh hana pupu. Ijab adanya nyo lon hana pupu anak mek hana wajib semayang lom. Itu salah, keliru, Pak. Kita wajibkan terus salat kepada dia, Pak. Hai anak semayang anu. Ya, Pak. Walaupun salat itu belum wajib sama dia. Kenapa? Karena akan membentuk karakter dia dari kecil, membentuk, Pak. Nanti kalau sudah dewasa, salat itu akan mudah bagi dia. Kalau belum dia biasakan, maka salat itu akan susah bagi dia. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah anak itu ketika umur 10 tahun. Nyawa teh umur 10 tahun, hanai semayang, cok awe ubut-ubut mentang, Pak, sepot Pak kaki, Pak, sepot. Maka dia nemi kalau awe dia mentang payah pelung, kan, Pak. Ya, payah pelung. Nyo baiklah le ta sepot anak gop, Pak. Nyo anak draw ta sepot elek. Ya, anak draw ta sepot elek. Jadi artinya umur 10 tahun dia tidak salat juga, tak sepot.
Atau lalai mentang watai leho kanya tapi hanai temai tak cok awi tak tepat ni mbak, tak tepat. Ya ni mbak. Ini untuk memberitahukan dia kalau salat itu hana mayang-mayang temayang mbak. Hana mayang-mayang temayang. Nyobek tayu temayang demi kabalik. Menyoka balik itu ibarat pohon kakri mbak. Hai tawik le mbak. Maka nanungnya pengapuru sandron le. Puru sandron. Nyem nyoka umur 17 tahun. Hana dengar le nanya mbak. Nyotayu temayang. Karena salat itu berat sama dia. Tapi ketika umur masih kecil, salat itu nggak berat sama anak-anak Pak, karena sudah terbiasa. Umur 17 tahun atau 15 tahun, salat itu menjadi nikmat bagi dia. Ya. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin. Wa farriqu bainahum fil madaji. Umur 10 tahun itu sudah boleh pisah ranjang, Pak. Pisah ranjang begini, baik dapat tahu-tahu anak agaminong di sinan, Pak. Baik dah pegang alah biasa awaknya hana pupu anu mit menteng ka saudara awaknya tak boleh mak disuruh pisah ranjang umur 10 tahun kitanya di tahun hana pupu ni hana pupu bakai lah dalam kamar kitanya lah mak imam. Jadi kalau umur 10 tahun sudah boleh pisah anu agam tak buah tempat anu inang tak buah tempat jadi baik dapat tahu tak buah tempatnya. Hadis ini hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis kalau dilihat dari isinya, keutamaannya, keunggulannya itu ada 3 Pak. Paling tinggi hadis sahih, yang nomor 2 hadis hasan, yang nomor 3 dhaif. Bahkan nanti kalau kita membaca hadis ada namanya hasan sahih. Yang apa hasan sahih ini? Yang hana sahih hasannya hana Pak. Hasan sahihnya hana. Maknanya apa? Hadis ini sebagian ulama mengatakan hasan, sebagian tidak. Hadis ini juga bisa ke level sahih ya nembak, bisa ke level sahih. Makanya nanti dibuat hadis hasan sahih. Hadisnya level kedua, cuma menyo level pun jecik ganyan ya nembak, jecik lagi orang pun najihan ganyan walaupun hana gemain cadangan je ganyan je hana pupu je cadangan ya nembak, sebagai pemain inti je cuma baik gemain ni le ya nembak. Nanti kalau sudah ada apa-apa dia bisa masuk. Ini namanya hasan sahih ya. Saya rasa cukup sekian, karena hadis selanjutnya sama juga menyuruh anak untuk salat umur 7 tahun tetapi dengan riwayat yang berbeda. Dan hadis itu juga hadis hasan juga, dua-dua hadis hasan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.